Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Istilah reformasi pada masa reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Entah sampai kapan kata reformasi dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Salah satu pemicu dari gerakan reformasi adalah krisis ekonomi yang sedang terjadi. Lalu, apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Yaitu krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Sedangkan apa itu krisis moneter? Krisis moneter atau yang juga dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam. Bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Penyebab krisis moneter Asia pada tahun 1997 sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Diduga penyebab utamanya adalah hot money bubble atau gelembung uang panas. Uang panas adalah dana yang dikelola secara spekulatif atau untung-untungan dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Semakin besar gelembung, maka semakin banyak pula dana yang diperlukan. Pada akhir 1980-an, hingga awal 1990, banyak negara Asia Tenggara termasuk Thailand, Singapura, Malaysia, serta Korea Selatan di Asia Timur mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 8-12% dalam produk domestik bruto atau PDB. Di sisi lain, pertumbuhan yang disebut keajaiban ekonomi Asia berada di dalam bayang-bayang resiko besar. Pasalnya, perkembangan di negara-negara tersebut terutama didorong oleh ekspor dari investasi asing, kemudian suku bunga tinggi dan nilai tukar tetap diterapkan untuk menarik uang panas yang meningkatkan pinjaman luar juga. Utang luar negeri pada Orde Baru pada pertengahan 1990-an terjadi guncangan mengubah tatanan ekonomi menyusul pulihnya Amerika Serikat dan resesi. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat menarik aliran uang panas ke pasar Amerika Serikat yang memperkuat nilai dolar Amerika Serikat. Akibatnya pertumbuhan ekspor terhambat, investasi asing beserta harga aset mulai runtuh. Para investor asing yang panik pun mulai menarik diri yang menyebabkan jatuhnya mata uang negara-negara Asia dan timbulnya krisis ekonomi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintahan Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Upaya pemerintahan untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan bank besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent
nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Chamdecius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Gerakan anti-Cina ini adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa, beberapa dari mereka tidak ketakutan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4%, dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN, serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintahan menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Mahamkah atau Pangab Jenderal Wiranto
mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun, mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintahan tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total dengan 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa dan yang lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR MPR. Penembakan aparat di universitas itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Polisi dan mahasiswa di luar Trisakti. Penyebab tragedi Trisakti termasuk diantaranya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi pada awal tahun 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana 1978 sampai 1908, Heri Hertanto 1977 sampai 1998, Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan Hendriawansi 1978 sampai 1998 sampai 1998. Mereka tewas tertembak di kampus terkena peluru tajam di tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi Di Widowati. Adalah karyanya berjudul Langit Merah Jakarta.
pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 09.00 WIB, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1908. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Sumber Bako Surtanal 2011, gambar 5.2 pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1908 di Istana Negara. Kemudian di Jakarta beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sesuai dengan pasal 8 UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya
untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Sejak saat itu, berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Begitulah masa reformasi, masa yang penuh dengan kekacauan untuk memperoleh tujuan dan cita-cita di masa depan. Kebebasan menyatakan pendapat di masa lalu di Indonesia tidak lepas dari era Orde Baru. Dalam masa rezim tersebut, rakyat dan media massa bagi diborgol oleh pemerintah. Ketika media massa menyebarluaskan informasi, jika membuat konten yang mengkritik atau memprovokasi penguasa, media tersebut akan langsung dianggap bersifat destruktif dan dituding terancam pelanggaran. Oleh karena itu, buku sayap kiri seperti Karya Pramoedya Anantatur dilarang untuk dipublikasikan dan dibakar. Beberapa intelektual yang menyatakan pendapat sebagai akademis menjadi tahanan politik. Media massa mengalami disfungsi di selama Orde Baru. Setelah itu, di awal reformasi, kebebasan berekspresi tampak mulai dikejarkan. Di antaranya adalah lahirnya beberapa hukum tertulis tentang ekspresi publik untuk menegakkan jaminan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi di masa ini memang kelam. Beranjak ke era reformasi, semua jauh lebih baik. Demonstrasi, protes, dan penyampaian pendapat tidak digencat lagi, meskipun masih ditentukan hukum-hukum tidak adil akan orang yang vokal. Setidaknya, masa baru ini setiap orang lebih terbuka untuk menghargai pendapat orang lain. Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi memiliki pilar kebebasan berkomentar, tetapi harus berdasarkan pendapat yang faktual dan bertanggung jawab, serta tidak saling menyakiti. Karena dalam hidup ini, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Di Indonesia, kebebasan ini memiliki dasar hukum tertulis. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28. Di sana dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi diri dan menyatakan dan pendapat di depan halayak umum yang banyak dipertanggungjawabkan akan dilindungi. Penyampaian pendapat harus bijak dan tidak memecah belah pihak manapun. Our greatest happiness does not define or condition of life is which change has placed us, but always the result of good considered good health, occupation, and freedom in all just pursuit. Thomas Jefferson. Artinya, kebahagiaan terbesar kita tidak tergantung pada situasi hidup kita di mana kita berada, tapi selalu dari hasil dari kesadaran yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan, dan kebebasan dari semua tujuan.